belakangan ini banyak yang chat aku dan bilang, "Kak, pengen nih kerja di Jepang." Dan beberapa di antara mereka usianya sudah 40 tahun ke atas, teman-teman. Oke, dan mereka ini sebenarnya udah tergabung nih dengan grup Telegram aku. Dan mereka juga update tentang hal-hal di J-Class. Jadi mereka follow IG J-Class, mereka juga subscribe YouTube-nya J-Class. Nah, ketika mereka tanya gitu, lantas aku jawab gimana? Aku jawabnya, "Wah, maaf Kak, susah." Gitu. Bahkan nih di antara mereka pun ada yang sampai rela, "Aku bayar deh berapapun itu, yang penting aku pengen kerja di Jepang lagi." Oke, kalau orang-orang seperti ini ketemu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ini udah pasti bakal disikat habis guys uangnya. Ya, dan pertanyaannya apakah oknum itu bisa membawa mereka ke Jepang? Jawabannya bisa lah kalau untuk bawa ke Jepang, cuman caranya gimana nih? Nah, biasanya caranya ya diberangkatin aja dulu nih ke Jepang pakai visa turis, ya kan? Pakai visa turis sampai di Jepang, barulah diganti menjadi visa pekerja. Bahkan ya, teman-teman ada yang lebih parah lagi. Bukan pakai visa turis, tapi pakai visa nanming. Apa sih nanming itu? Jadi visa nanming itu adalah visa suaka alias visa pengungsi. Waduh. Jadi kalau nanti kalian udah sampai di Jepang, kalian terlunta-lunta itu oknum udah nggak bakal mau tahu lagi loh. Nah, terus kalian kan bertanya-tanya, loh, kok pakai visa nanming atau visa pengungsi? Emang Indonesia lagi kena perang apa nih? Ya lucu ya jadinya ya, karena secara logika pun kita ngapain juga gitu pakai visa pengungsi. Udah jelas itu berarti akal-akalan si oknum aja. Supaya kita bisa terbang ke Jepang, abis itu udah deh. Jadi mereka tuh memang cuman mau morotin duit kita doang. Makanya hati-hati kalau pakai jalur ilegal seperti itu ya teman-teman. Be smart. Nah, jadi logikanya sebenarnya kalau usia 40 tahun masih bisa nggak sih untuk bekerja di Jepang? Memang kayak nearly mustahil ya, kayak aduh kayaknya nggak bisa deh. Tapi bukan berarti bener-bener nggak bisa. Masih ada harapan kok, biarpun kamu usia 40 tahun. Sama halnya dengan belajar bahasa Jepang. Banyak orang yang bilang, mustahil deh aku bisa bahasa Jepang, mustahil banget nih bisa ngafalin kanji yang segitu banyak, atau mustahil lah bisa ngobrol pakai bahasa Jepang. Tapi pada kenyataannya banyak di antara teman-teman J Family di sini yang menguasai materi N4 hanya dalam waktu 15 hari aja. Lewat program kita, Akselerasi N4 15 hari itu udah banyak banget yang buktiin. Jadi kalau dibilang nggak mungkin bisa, ya enggak lah guys. Selama kalian optimis, itu tuh pasti bisa. Nih ya, kalau usia 40 tahun kamu mau ke Jepang melalui visa magang atau Toktegino, bayangin nih, siapa aja saingan-saingan kamu? Pastinya mereka-mereka yang jauh lebih muda. Bisa jadi mereka yang fresh graduate, ya kan? Yang otaknya masih encer, kemudian badannya masih kuat, vision, penglihatannya atau pendengarannya juga masih bagus gitu ya, karena masih muda. Nah, kalian tuh akan bersaing dengan mereka-mereka itu loh, yang memang masih fresh jatuhnya. Oke, dari situ aja mungkin kayak udah kalah, iya nggak sih teman-teman? Ditambah kalau kemampuan bahasa Jepang kalian masih nol besar, atau mungkin kalian nggak tahu bahasa Jepang sama sekali, nah itu gimana guys? Pasti kalah dong, pasti nggak bisa berangkat dong ya. Seperti itulah kurang lebih logikanya atau gambarannya. Nah, lantas dia tuh nanya lagi nih ke aku kayak, "Tapi ada nih Kak, temenku usianya 46 tahun dan dia bisa kok berangkat kerja ke Jepang." Terus aku jawab dalam hati kayak, ya kenapa kamu nggak tanya tuh sama dia caranya seperti apa? Kalau sepengetahuan aku pribadi, kalau mungkin orang tersebut yang usia 46 tahun itu pernah mungkin sebelumnya kerja di Jepang, dan mungkin dia udah punya channel atau udah punya kedudukan di sana, maka akan lebih mudah sih ketika dia mau kembali lagi ke sana gitu. Dengan akreditasi dia yang dulu, misalnya dia pekerja yang hebat, handal, atau mungkin dia udah punya kedudukan, maka ketika dia mau balik lagi, itu masih oke. Tapi guys, bayangin nggak kalau yang baru usia 40 ini tuh kayak mau dari nol banget nih, belum pernah ke Jepang. Kayaknya itu cukup tricky dan susah ya guys. Jadi, untuk kamu yang usianya 40 tahun ke atas dan ngebet banget pengen kerja di Jepang, aku bakal share sama teman-teman semua 5 cara paling possible atau paling masuk akal gimana supaya bisa kerja di Jepang. Ya, kita mulai dari yang pertama. Nah, cara yang pertama ini kalian bisa nih dengan cara menjadi pekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.
dan kalian tuh harus mengejar kayak level-level staff gitu. Jadi posisi kamu itu harus menjadi misalnya leader atau supervisor, manager, dan lain sebagainya. Pokoknya posisi-posisi staff seperti itu. Dan kamu cari tuh kesempatan untuk ikutan training di perusahaan induknya, yaitu di Jepang. Nah, dengan begitu kamu bisa tuh kerja di Jepang. Bener nggak? Cara yang berikutnya, cara yang kedua adalah dengan mengambil beasiswa S2 atau S3 di Jepang. Bener nggak? Ya, dengan cara mengambil beasiswa ini, jadi kamu sembari kuliah, sembari kamu belajar juga, kamu bisa sambil mencari kerja, melamar kerja, bener kan? Nah, jadi buat teman-teman yang memang serius pengen kerja, pengen stay lama di Jepang, itu bisa jadi salah satu cara juga. Tapi pasti kalian harus tetap memperhatikan kompetensi berbahasa Jepang kalian, karena pastinya itu jadi salah satu syarat untuk bisa bekerja di Jepang dong, iya kan? Bahasa Jepangnya harus bagus dulu. Dan juga kalian mesti memiliki salah satu skill yang diperlukan di perusahaan atau tempat kalian pengen bekerja. Nah, cara yang kedua juga bisa loh. Cara yang ketiga adalah kamu bisa bekerja sebagai profesional. Work as professional di Jepang berarti menggunakan working visa ya kalau ini teman-teman. Misalnya nih, kalian di Indonesia berkarir sebagai dokter, berkarir sebagai aktris gitu ya, atau mungkin berkarir sebagai desainer, programmer, dan lain sebagainya. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang profesional seperti itu. Nah, kalian tuh bisa melakukan hal tersebut di Jepang juga loh guys. Yang penting apa? Yang penting kalian memiliki skill yang bersangkutan dan ditambah kompetensi berbahasa Jepang yang juga oke, ya kan? Ditambah kalian mungkin kalau ada kayak koneksi-koneksi ordal gitu ya, ada orang dalam di sana yang bisa membantu kalian untuk bekerja di sana, itu bakal lebih mudah lagi. Nah, berikutnya cara yang keempat adalah mungkin ini sedikit terdengar kayak ide yang gila, tapi ini banyak kok yang melakukannya, yaitu dengan cara membangun bisnis atau membangun usaha atau buka perusahaan di Jepang. Wah, ini kesannya kayak harus orang-orang yang berduit gitu ya guys ya, kalau misalkan mau bikin perusahaan di sana, kesannya kan kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak juga kok teman-teman. Nah, kalau misalkan mau membangun bisnis atau bikin perusahaan di sana, ini pakainya visa startup atau pakai visa business manager. Nah, dua jenis visa ini yang bisa kalian gunakan. Tapi pasti buat apply ini pun kalian memerlukan business plan yang nanti tuh akan ditanyakan juga loh guys business plan-nya. Nah, untuk menyusun business plan-nya sendiri, ya paling nggak kalian butuh level bahasa Jepang setara N1 lah guys. Jadi harus setara N1 lah untuk bisa kalian menceritakan tuh business plan kalian tuh seperti apa gitu ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi kalian memang harus punya skill berbahasa Jepang terlebih dahulu, ditambah harus punya knowledge juga nih, knowledge tentang bisnis yang akan kalian jalankan di sana. Karena itu pastinya penting banget dong, jangan sampai nanti bisnis kalian di sana bangkrut, ya kan? Nah, cara yang terakhir, cara yang kelima, ini sebenarnya simple sih ya teman-teman, yaitu menikah dengan orang Jepang. Ya, menikahlah dengan orang Jepang, maka kalian otomatis jadi warga Jepang, bener gak sih guys? Ya, atau mungkin nih kalian masih ada hubungan darah gitu ya dengan orang Jepang, misalnya ayah atau ibu kalian gitu ya, memang salah satunya orang Jepang, atau kakek nenek kalian gitu kan, atau saudara kalian. Nah, kalian bisa memanfaatkan hubungan darah seperti itu untuk bisa kerja di Jepang. Oke teman-teman, selain 5 cara tadi, sebenarnya aku nggak tahu lagi nih apakah masih ada cara lain. Kan katanya banyak sekali ya jalan menuju Roma, jadi mungkin aja ada cara-cara yang belum Anda ketahui. Bisa teman-teman bantu share di kolom komentar untuk membantu teman-teman kita yang mungkin usianya di atas 40 tahun tapi masih ingin bekerja di Jepang. Nah, if you have a way, silahkan kalian komen saja. Nah, terus tahu nggak teman kita itu yang tadi bertanya, dia bilang apa? Dia bilang kayak gini, wah caranya ribet banget ya untuk kerja di Jepang. Nah, terus aku dalam hati kayak bilang, wah berarti kamu tuh nggak eligible nih untuk melakukan 5 cara yang aku share tadi. Sayang sekali ya teman-teman, karena memang untuk melakukan sesuatu itu perlu effort, ya kan? Effort, dan juga kamu memang harus, kalau mau ke Jepang ya harus bisa dulu dong bahasa Jepangnya, seperti itu. Buat kalian yang pengen lebih kenal dengan mungkin Jepang, bahasa Jepang, yang lebih tentang Jepang, kalian juga bisa ya join grup Telegram kita. Oke, langsung join aja. Oke, dan buat teman-teman nih, kira-kira mungkin kalian punya solusi apa nih buat teman kita ini? Bolehlah bantu komen juga ya. Thank you banget, dan semoga video ini bermanfaat. Kalian bisa ambil aja yang baik-baiknya, yang buruknya mungkin kalian buang aja. Dan kita akan bertemu lagi di konten berikutnya bareng aku di Wagemu Japanese Class. Mata nih, arigato!